Baik, sekarang ya. Oke. Assalamualaikum, selamat siang, Pak dan teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Nilai-nilai Pancasila dalam Kebijakan-kebijakan di Bidang Kesehatan. Sebelumnya, izinkan saya menyebutkan anggota-anggota kelompok satu yang terdiri dari slide baru. Slide 2. Anggota kelompok satu yang terdiri dari Sofi Suraya Halisa, Rido Darmawan, Hekmal Akbar, Duha Zakira, dan Esya Adia Adha sebagai penyaji, dan saya, Soraya Azura, sebagai moderator. Selanjutnya, isi materi bisa dibacakan oleh Rido. Oke, yang pertama adalah filosofi Pancasila. Pandangan hidup Pancasila adalah pandangan hidup yang menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan moral dan etika yang mengarahkan kebijakan negara serta interaksi antara individu dalam masyarakat. Dan hubungan dengan kebijakan kesehatan adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mempromosikan, melindungi, meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah kebijakan kesehatan yang berkaitan dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Penerapannya adalah pelayanan kesehatan di Indonesia, melayani setiap masyarakat tanpa melihat agama yang mereka anut, sehingga setiap masyarakat dapat mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Silahkan dilanjut. Oke, yang kedua adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan kita untuk menghargai dan menyayangi sesama. Contoh kebijakan kesehatan di sila ini seperti yang pertama membantu sesama dalam hal kemanusiaan, di mana pelayanan kesehatan memberikan perlindungan seperti pemberian vaksinasi pada semua orang agar terhindar dari penyakit atau virus. Kemudian yang kedua, pelayanan kesehatan juga harus mengakui persamaan hak dan kewajiban pasien dengan tidak membeda-bedakan pasien pasien umum maupun pasien BPJS, serta perbedaan agama, ras, suku, dan golongan. Lalu yang ketiga ada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Di sini itu menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keragaman suku, agama, ras, dan budaya. Dalam konteks pelayanan kesehatan, nilai ini mendorong kerjasama antara berbagai pihak dan lintas sektor untuk mencapai tujuan kesehatan yang merata dan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Boleh di slide? Nah, contoh penerapan sila ketiga ini eh, ada beberapa aspek kerjasama dalam bidang kesehatan, yaitu yang pertama ada pemerataan layanan kesehatan, yang kedua ada program kesehatan nasional, yang ketiga ada kolaborasi antar sektor dan lintas daerah, yang keempat ada pelatihan dan pengembangan tenaga kesehatan. Contoh program pemerintah dalam bidang kesehatan, yang pertama ada pembangunan puskesmas di daerah terpencil, yang kedua ada program imunisasi nasional, yang ketiga ada gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS, yang keempat ada program Nusantara Sehat. Selanjutnya. Titik. Oke, di sini saya akan membacakan sila keempat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, menjamin transformasi dalam pengelola sumber daya, kesehatan, dan melibatkan perwakilan masyarakat dalam proses evaluasi kebijakan untuk meningkatkan akuntabilitas.
Boleh di next selanjutnya. Nah, contoh penerapan sila keempat. Dalam menyusun kebijakan kesehatan, pemerintah dapat melibatkan masyarakat, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya, melainkan forum musyawarah untuk mendengar aspirasi dan kebutuhan rakyat. Dan kebijakan kesehatan yang harus melibatkan partisipasi masyarakat, misalnya dengan mengadakan survei atau konsultasi publik mengenai program-program kesehatan yang akan dilaksanakan. Untuk sila yang kelima, yang bunyinya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini memiliki lambang padi dan kapas yang melambangkan pangan dan juga sandang. Maknanya adalah syarat utama negara yang adil adalah yang mampu mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata. Nah, untuk contoh penerapan sila kelima ini, pertama seluruh masyarakat berhak mendapat pelayanan yang baik untuk menggunakan BPJS maupun yang tidak menggunakan. Terus, untuk contoh penerapan yang kedua, ketika puskesmas melakukan sosialisasi setiap program pelayanan rekam medis ke semua masyarakat, contohnya imunisasi dan juga vaksin. Dari presentasi kelompok kami dapat disimpulkan bahwa definisi kebijakan kesehatan adalah tindakan pemerintah untuk mempromosikan dan melindungi kesehatan masyarakat. Dan fokus-fokus tiap sila yang ada pada Pancasila seperti contohnya pada sila pertama yang terfokus pada pelayanan kesehatan diberikan tanpa memandang agama. Sila kedua menekankan kemanusiaan dan hak yang sama dalam pelayanan kesehatan termasuk vaksinasi untuk semua. Sila ketiga fokus untuk mendorong persatuan dan kerjasama lintas sektor untuk layanan kesehatan yang merata. Sila keempat terfokus pada menjamin transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kebijakan kesehatan. Dan sila kelima yang fokus pada untuk mengadvokasi keadilan sosial, memastikan semua warga negara mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.